tapi kebanyakan ukur dan jumlah total bidang itu 2 RW ini 627 bidang dan ukur 627 bidang. Lalu karena berjuang waktu itu sudah ada langkah kepastian untuk diukur dari BPN, makanya disambut nih kita punya topik nih ya, disambut topik ya mudah-mudahan ya. Nah jadi karena diukur waktu itu, jadi kita waktu sudah rapat di Balai RW 12 juga waktu itu sepakat waktu itu kan dengan kontribusi masing-masing bidang 500 kan, dan sudah berjalan dari 2018 seperti itu. Nah sebelum 2018 berarti kan dari 1999 sampai 2018 itu memang kita tim bergerak memang karena panggilan sosial bergerak koordinasi 2 RW. Dana kita tidak minta langsung dari warga pada saat itu, kadang-kadang spontan aja dari teman-teman pengurus yang punya seadanya, jadi tidak minta sepanjang dari 99 sampai 2018. Ketika ada kepastian pengukuran baru kita buka dan kontribusi 500. Nah 500 itu untuk apa saja? Pada saat itu ke Bapak Ibu yang punya bidangan mestor 500 kan kita juga ada sepotong kertas ya, itu sudah jelas di situ kita tulis itu uang 500 itu untuk apa, untuk operasional, administrasi dan lain-lain sebagainya, dan untuk lainnya itu manfaatnya. Jadi tanda petik ini dalam perkembangannya ada juga yang masih salah paham, seolah-olah 500 itu udah dapat sertifikat. Nah ini memang nggak apa-apa sih, ada namanya banyak orang ya, banyak orang padahal memang itu kita baru berjuang untuk mendapat pengakuan atau supaya diproses, jadi bukan langsung sertifikat. Nah sertifikat sendiri Bapak Ibu mungkin tahu PTSL itu yang dibilang gratis juga, prakteknya juga ada 3 juta, 4 juta, ada Pak RW kita itu 6 jutaan kalau nggak salah. Artinya seperti itu di lapangannya, walaupun judul gratis. Nah, oke, dari 500.000 itu sudah kita pakai, dan kemarin ya memang ada mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang kita di tim uang kita dari 2018 ya, 2018 2019 sampai baru begitu sudah sudah sekian lama ya, baru memang kita buka pada saat sudah uang sudah dipakai semua, baru kita buka dengan segala laporannya. Memang ada keluhan dari warga juga, kok lama baru lapor. Ya betul, memang itu juga salah satu kita akui, ada kelemahan kita lah, kita juga jujur ada lama jadi jadi bertanya-tanya, tapi pengguna uang semua itu ada semua catatannya. Dan kemarin juga ada juga kok rinciannya mana, rincian ada sih, bisa bawain dan saya di aplikasi di WA juga ada, tapi saya di HP satunya lagi error. Mungkin kalau memang besok akan saya kirim Pak RT, kalau ada yang butuh oper saja. Langsung kan kelihatan situ semua. Contoh waktu RT1 sempat sudah minta lebih awal kita habis rapat, dia minta udahlah kita lempar ke RT1, sudah terbuka masalah perincian itu masuknya berapa dan keluarnya berapa, perincian semuanya di situ ada semua. Artinya supaya bisa lihat. Nah, jadi itu pemanfaatannya masalah uang ya. Kemudian ketika habis sudah uang bahkan minus yang kemarin kan laporan kita minus 8 jutaan. Ada juga yang bertanya, kok bisa minusnya gimana sih ceritanya, kan gitu. Nah ini perlu kita jelaskan. Jadi minusnya itu memang persoalan ketika di teknis untuk tata kelola untuk keuangan itu, kira-kira kita mau bergerak kemana itu tidak selamanya itu langsung karena langsung kita minta langsung dari bendahara langsung keluarin pada saat itu. Kadang-kadang kita pergi lebih cepat, kita tidak kontak sama bendahara, artinya kan semua pakai uang yang ada masing-masing, dan itu tercatat, kita catat semua. Nah ketika dihitung di ujung-ujungnya memang minus seperti itu karena tadi. Jadi mungkin ke depan saya juga sudah harus ada uang cadangan, uang tunai harus ready. Jadi tidak harus kita keluar, harus mesti
mesti ke bendahara dulu ke itu apa ambil duit itu seperti itu. Dan juga kita hindari untuk juga pakai uang yang memang apa yang perorangan agak ribet, kasihan juga kan. Nah ini juga sudah banyak Pak RW kita juga banyak keluar uang yang memang tidak tercover, tapi itu sudah apa pengorbanan lah, tidak apa-apa kita tim ada plus minusnya. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian apa bahkan mungkin lebih dari itu. Kadang-kadang ada kita tidak terkontrol, tidak terhitung, kita bergerak saja dengan uang dengan dari masing-masing itu seperti itu. Jadi cerita minus itu seperti itu. Jadi tidak semua kalau kita pergi itu harus dari bendahara dulu. Nah itu makanya ke depan itu nanti Bu Desi sama Pak Yani mungkin tetap ada uang tunai standby gitu loh. Jadi tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau kita pakai orang pribadi kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang lupa. Dan juga kita seperti bantalin orang pribadi itu juga tidak bagus. Karena kita semua punya kepentingan, itu masalah keuangan. Nah itu ya untuk yang kemarin ya. Jadi masalah rincian saya lempar ya. Saya lempar ke Bapak. Ini saya bawa juga, tapi kalau mau foto repot ya, mending saya lempar aja di nanti WA ya. Betul ya, biar lihat sendiri itu. Nah untuk yang yang ke depan ini, yang kemarin yang 100.000 ya, kita 100.000 di Bapak Ibu sumbangkan itu, kita sudah kalkulasi dengan RAB-nya itu kira-kira untuk 1 tahun ya, 1 tahun. Itu satu bidang itu kita ukuran besar kecil karena ya kita samain dulu. Tadinya kita mau pakai proporsional, misalnya luasnya berapa, dia berapa misalnya 100.000 misalnya di atas 150 meter misalnya, mungkin di atas lagi. Tapi teman-teman sepakat udah ini kan baru kita berjuang awal, jadi sama rata dulu. Kalau toh nanti misalnya jadi baru kita boleh pakai hitungan proporsional per luas gitu loh. Kalau sudah jadi. Jadi ini sementara seperti itu. Nah, dan hitung-hitungannya itu jatuh 97.000 kalau nggak salah, sehingga dibulatkan kita sepakati jadi 100.000 per bidang per tahun. Per bidang per tahun itu untuk kita operasi di nanti tahun berikutnya nanti laporan ya, paling tidak setahun atau ini kita pasti harus ada laporan dong. Nah baru nanti kita kalau memang ada masih berjalan kita akan kondisikan lagi. Mudah-mudahan sih tidak sampai kita perkembangan kita tidak sampai habis tahun, mudah-mudahan sebelum tahun kalau bisa jadi kan kita harapkan seperti itu. Nah itu terus kalau uang yang kemarin yang dimaksud itu juga itu nanti akan bisa dilihat 50% dari 500.000 ya per itu udah untuk operasional, untuk bayar orang ukur dan bayar ke SPS ke Bank DKI. Itu jadi sudah separohnya. Nanti bisa lihat di angkanya separohnya. Jadi yang kita pakai yang di yang lain-lain itu juga separohnya. Nah, kalau kita hitung 500.000 kali sekian masuknya berapa nanti lihat situ. Kalau kita bagi dengan rentang waktu yang tadi dari 2018 sampai kita ambil uang sampai kemarin laporan itu, jatuhnya kalau nanti bisa dihitung aja sendiri. Per bulan itu satu bidang itu menyumbang 8.000 lebih, tidak sampai 10.000. Karena 627 coupling, 627 coupling dari 500 total, 500.000 itu total semuanya kalau dibagi ya, kalau kita bagilah. Karena kita kerja kan juga kita minta uang dari kontribusi dari warga 5.000 itu dari tahun sekian kan sampai tahun sekian nih. Kita nggak minta lagi, tapi kan kita kerja terus. Nggak pernah kita nggak pernah berhenti, dan nggak capek-capek kita kerja terus. Nah, kalau dibagi per tahun, per bulan, ketemunya per bulannya itu hitungnya kontribusi per bidang itu 8.000-an. Itu nanti bisa kali bagi sendiri. Nah seperti itu. Nah untuk yang ini tahun ini yang kita kemarin sudah kalkulasi itu 100.000 per tahun. Jadi nah itu untuk kita bergerak berikutnya. Nah, itu masalah keuangan ya. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kita jawab. Sekarang masalah perkembangan ya, masalah perkembangan perlu Bapak Ibu tahu memang kita ini maaf saya agak biar ya, nanti baru silakan tanya ke Bapak. Masalah progres ini
Jadi terakhir itu kemarin tanggal 12, ini baru kemarin ini kita sama Pak Yani dari sini Cilanda, Pak Yani, kita sudah ketemu di BPN juga kemarin terakhir ini. Itu menindaklanjuti surat kita yang kita kirim ke Wapres, yang lapor Mas Wapres itu loh. Memang banyak banyak orang yang skeptis ya, bahasanya ya bahasa miring ya, masalah lapor wah gini segala macam. Ya enggak apa-apa sih, enggak setiap orang boleh menilai misalnya lapor ini enggak ada gunanya dan lain sebagainya, kayak seperti itu. Banyak kan suara-suara di medsos kan Bapak baca sendiri. Nah, tapi kan kita mengambil sisi positifnya saja. Karena pintu laporan itu dibuka oleh Wapres, kita manfaatkan dong. Kita kirim surat sana, kita berharap bahwa dengan ini kan puncak kekuasaan di RI 2 ya. Jadi puncak kekuasaan. Siapa tahu dengan rekomendasi dari beliau bisa diperhatikan oleh di kementerian dan Kanwil atau Kanta. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga kita tetap kirimkan. Jadi kita lihat dari sisi positifnya saja dan kita kirim satu surat itu, kita datang tanggal 13 November 2024 kemarin. Itu tanggal 13 November, tanggal 20 November itu dari Wapres sudah langsung merekomendasikan mengirim surat ke kantor ATR pusat, BPN pusat, memerintahkan untuk menindaklanjuti masalah Tridharma 12 dengan berdasarkan laporan seperti itu. Tanggal 10 Januari kemarin baru dari BPN pusat ke selatan, 10 Januari. Nah, kita telusuri semua, tadinya kita cek jawabannya di lewat HP kan tadinya bilangnya, tapi nggak dapat, kita juga kesel juga kan gitu loh. Kita pernah cek lagi ke sana, katanya kalau konfirmasi laporan, hasil laporan di bawah jam 12, kita sudah di atas jam 12, kita balik. Ya itulah cerita kita kadang berhasil kadang enggak. Nah, akhirnya kita ke sana, dapat nomor dikasih ketemu di BPN pusat sama BPN selatan. Akhirnya kita kemarin minta jadwal ketemu dengan BPN selatan. Nah, di BPN selatan ini bicara yang terakhir kemarin ya, biar dulu nanti yang lalu nanti gampang cerita. Nah, di selatan kemarin, jadi Bapak Ibu perlu tahu, sesungguhnya rapat yang sebelumnya kan sudah ada. Kita bertemu kemarin kan karena sudah terakhir kemarin. Tapi yang surat sebelumnya juga kita pernah ke kementerian, itu pun sudah diperintahkan ke BPN Selatan untuk proses koordinasi dan Forkopimda. Forkopimda itu unsur Forkopimda adalah Polres, Kodim, Wali Kota, Kejaksaan. Itu jadi BPN itu diperintahkan untuk selesaikan masalah Tridharma, berkoordinasi dengan Forkopimda. Mereka sudah rapat ada 4 kali ya. Dan ketika rapat itu baru kemarin selama ini kan memang berita acara itu kan mereka masih intern ya. Nah, terus berita acara itu kan hasil rapat seperti kita duduk ini itu kan mesti dituangkan tertulis. Nah, ketika ditandatangani berita acara itu secara formal, itu yang baru mau tanda tangan BPN Selatan sama Kodim. Itu anunya. Nah, sementara wali kota kata nunggu yang lain, baru ini wali kota. Begitupun Kejaksaan sama Polres seperti itu. Nah, Polres bilang ada surat SPH-nya, itu bahasa Polres. Nah, pertanyaannya yang rapat unsur dari masing-masing mereka semua ada ya. Ini mereka juga hadir rapat nih dari wakilnya kan yang utusan mereka. Ketika hasil rapat sudah seperti itu, ketika tanda tangan berita acara kok malah belok lagi gitu loh. Kok bilang enggak. Nah, ini yang bikin kita pusing, dan ini kok bisa kok jadi gantung, jadi lama ya. Kita juga diam, maka mereka juga diam di sana seperti itu. Nah, itu yang kita kejar. Nah, kemarin Pak RW 12 juga memesan karena beliau nggak sempat, tolong nanti minta anunya rapatnya itu seperti itu. Nah, tapi itu mereka tidak kasih karena masih dalam mereka ada tata kerja mereka seperti itu. Tetapi pada saat kita bicara itu kepala seksi sengketa dan konflik dan sengketa itu kemarin mengakui bahwa waktu mereka rapat itu mereka sudah sepakat untuk kita diproses, sudah maksudnya di sertifikat. Sepakat itu benar. Jadi pengakuan benar kemarin terakhir kita ketemu itu pengakuan dari itu, karena mereka pengakuan terakhir itu memang benar kita disepakati untuk
proses legalisasinya kan gitu loh, seperti itu. Hanya mereka kan namanya kepala asosiasi kagok ketika kok berita acara ketika mau ditandatangani kok cuma baru podium mereka kok ikut rapat enggak. Nah, ini masih gantung seperti itu yang bikin mereka juga agak pusing. Jadi mereka sudah pastikan kemarin dia akan berkoordinasi lagi, akan berdasarkan surat kemarin koordinasi lagi untuk supaya jadi hasil yang kemarin itu biar akan di follow up gitu, maksudnya ditindaklanjuti hasil yang sudah mereka sudah rapat menetapkan bahwa ini kita diproses, itu akan nanti ada pendekatan dengan Forkopimda lagi, kira-kira seperti itu. Nah, itu dari jawaban mereka. Nah, lalu kita juga sepakat kan perintah dari atas itu kan selalu begini, proses selesaikan dan laporkan kepada balik hasilnya penanganan mereka itu dilaporkan kembali ke atas. Kita kemarin sudah tegaskan bahwa kalau kami kan yang memohon, ketika ada respon dari atas kan kami juga perlu tahu informasinya. Kami kan yang minta. Jadi kalau misalnya setelah diproses apa yang dilakukan, laporan ke atas kami harus dapat tembusan. Karena kemarin sudah sepakat supaya kami tahu bahwa yang dilakukan seperti ini. Jadi kita sepakat kemarin sama teman-teman tim, kita harus kawal lebih ketat nih sekarang ini. Jadi jangan kita juga karena diam, kita juga diam agak lama gitu loh, Mas. Kalau kita diam lama ya mereka juga urusan banyak ya bisa aja, apalagi mungkin ada urusan sengaja kita nggak tahu, tapi kita kawal lebih ketat. Kenapa kita kawal lebih ketat? BPN sekarang kan Bapak Ibu tahu kan lagi obok-obok nih ya. Lagi masalah yang pagar laut lah apalah segala macam obok-obok. Nah, mumpung sekarang dia lagi pada juga serba salah, mereka agak kagok gitu jadinya. Nah, kita juga harus lebih ketat untuk kawal. Jadi saya juga kemarin kan tanggal 12 ya. Saya rencana mungkin paling tidak 1 minggu ya. 12 berarti Rabu kemarin, Rabu besok kita akan kejar lagi ke mereka. Seperti itu untuk jadi selalu kita kawal untuk untuk penegasan tindak lanjutnya seperti apa. Dan kita mesti agak present sedikit. Kemudian satu lagi syaratnya Bapak Ibu sekalian, kita ini udah kemana tahu semua instansi banyak kita sudah datangi semua yang terkait ya. Warning atau peringatan dari banyak instansi pemerintah yang terkait itu, ingatkan mereka tahu masalah kita sudah sampai semua. Harus kompak, jangan mau pecah atau jangan mau dipecah-pecah. Dan itu tolong Bapak Ibu sekalian apapun tadi kita berjuang, nama yang belum dapat, tapi kita harus kompak. Jadi jangan sampai pecah. Kadang-kadang tidak pecah aja orang yang tertentu yang penting itu malah sengaja dibikin. Bisa ada orang dalam yang kita nggak tahu mungkin direcokin suruh supaya kita pecah. Dan situ gampang mereka akan menguasai. Jadi kita jangan sampai terpecah. Itu kata kuncinya. Kalau bicara surat-surat yang selalu mereka alasan bilang, oh ada PT ini PT itu, omong kosong Bapak Ibu sekalian. Itu sudah mereka nggak bisa jawab apa-apa. Kita punya dokumen semua ada semua resmi dan kita sudah argumentasi itu nggak ada apa-apanya. Jadi karena kita menguasai tanah ini kan tanah negara murni. Belum ada hak yang melekat di atas tanah ini. Kalau HGB kan dikasih kepada seseorang atau perusahaan tertentu, tapi itu tetap tanah negara, hanya dikasih kepada itu. Tapi ini masih tanah negara murni, kosong sama sekali. Itu itu posisi kita. Udah gitu lingkungan kita seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sudah tahu mereka semua. Hanya ya kalau kita mau tarik benang merah, sesungguhnya tentu ada oknum yang masih yang kenapa susah ya. Ada oknum di dalam mereka sendiri yang bermain itu di dalam itu. Jadi bukan di level di menterinya, tapi di bawahnya. Bapak Ibu ingat di TV kan sering juga Pak Nusron yang menteri sekarang kan sudah mengakui juga bahwa biang dari masalah BPN ini 60% di BPN sendiri. Di BPN sendiri artinya kalau orang BPN ini tidak ikut cawe-cawe, nggak akan mungkin terjadi yang carut marut masalah BPN segala macam itu. 40%-nya unsur luar. Siapa unsur luar itu? Ya biasanya ada notaris yang bermain, ada pengacara, atau ada orang Pemda, lurah, camat, dan juga orang yang berduit. Itu kontribusinya. Dan jadi pengakuan dari menteri ini kita juga boleh kita aplaus ya. Dia sudah menyadari bahwa biangnya itu orangnya dia sendiri di dalam diri. Mudah-mudahan dia ada koreksi. Kita juga jangan tinggal diam. Kita juga dorong terus.
saya karena kami yang selalu turun, kami yang selalu ketemu, keyakinan saya bisa, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mendahului kenyataan, tapi saya yakin bisa akan kita dapat. Hanya butuh kita kompak dan kita nggak boleh terlena terus ya, harus kawal ketat. Jadi rencana saya Rabu lah 1 minggu cek lagi, kejar lagi, itu dicek lagi. Sementara seperti untuk perkembangan yang terakhir ini. Kalau yang sebelumnya ya nanti kalau ada tanya apa kita jelaskan. Kita ngomong kalau cerita dari awal panjang mungkin Bapak Ibu agak bingung. Sementara itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa supaya kita terbuka saja. Ya. Mohon maaf ya agak ini Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Doni, dan juga kami mewakili dari warga khususnya RT 5 mengucapkan terima kasih atas perjuangannya selama ini yang berpuluh-puluh tahun ya, dari tahun 2018 sampai sekarang sudah mendonasikan waktunya dan segala macamnya sehingga perjuangan ini tetap berjalan. Kami sangat menghargai, sangat berterima kasih kepada Bapak Domi, Pak Hayani, dan Ibu Tresya dan kawan-kawan yang lainnya. Semoga ini kedepannya bisa terus berlanjut dan berhasil gitu Pak ya. Harapan kita semua bahwa ini semua perjuangan kita bisa membuahkan hasil yang nyata gitu ya. Bisa tambah sedikit ya, siap. Satu ya. Kemudian ini masalah SKT. SKT kita kan ngukurnya kan kolektif ya. Satu lembar surat itu kan ada beberapa nama kan, situ tergantung mereka bukan. Itu sudah keterangan tanah itu juga di RW 8 juga ada warga juga mempertanyakan itu. Jadi kok uang 500.000 kok cuma dapat ini satu lembar ini. Ya betul, sementara kita dapat seperti itu. Kan orang kan berpikir 500.000 juga dapat sertifikat, nggak mungkin dong. Nah itu di sebelah sana kalau mau cepat 300 juta itu yang di sini yang Bapak Ibu lewat depan pos ke sana, pos RW 12 kan depan sana. Bisa 300 juta itu. 300 juta. Kalau mau jalan pintas ya cepat gitu, ya. Kira-kira. Nggak tahu jalan pintas gimana, intinya 300 juta. Jadi kalau seperti itu, nah kita nggak tahu. Tapi kan kita nih jalan bareng ini kan harapannya kalau jadi kan ya semurah mungkin. Kan begitu. Dan kita memohon, kita minta kalau mau barang siapa yang punya duit banyak ya coba aja sendiri, nggak apa-apa. Nah, tapi itu juga karena kita sudah komplain juga di sana. Di BPN Selatan itu juga kalau orang datang itu kita juga nggak mungkin langsung kasih, itu bahasanya mereka nggak langsung kita kasih gitu loh. Karena mereka taunya kita sudah berjuang secara kolektif. Jadi kalau ada orang datang pun dia nggak gitu loh, nggak mau respon gitu loh. Seperti itu bahasanya Pak Tentram sendiri. Nah jadi masalah SKT ada juga bilang kok cuma ini kan belum sertifikat. Iya betul, ini belum sertifikat kan gitu loh. Nah sehingga memang tapi ini barang kan sudah satu, ini produknya BPN. Produk BPN keluarin, bukan instansi lain. BPN punya kewenangan masalah tanah kan gitu loh. Kita ukur dan kita bayar di Bank DKI, artinya masuk ke dalam rekening PNBP, penerimaan negara bukan pajak, seperti itu. Nah artinya kan formal resmi. Pertanyaannya ini nggak ada nilainya, pasti ada nilainya dong. Nah kalau Bapak Ibu punya transaksi jual beli AJB, pasti kan ada AJB-nya. AJB. Kalau ada hibah pasti ada dokumen hibahnya. Kalau ada waris pasti ada nanti akan ada dokumen warisnya untuk sebagai alas haknya. Nah kita kan tanah masih kosong, 0 bulan, kita nggak pegang cuma pegang peralihan dari orang kita cerita dulu yang garap ini Pak siapa oper ke sini kan itu. Tapi dokumen yang sungguhnya kita pegang sebagai dasar kita yang dari agak resmi nggak ada. Nah baru kali ini kita dapat SKT. Memang mengukur waktu itu dalam rangka identifikasi penguasaan fisik. Jadi siapa yang menguasai fisiknya dengan luas sekian, status tanahnya apa, hubungan kita dengan tanah itu kan masih sifatnya kita menguasai ya, belum memiliki, menguasai. Nah sehingga dokumen SKT ini juga sebenarnya alas hak buat kita ini tanah negara yang belum ada apa-apa ya kan itu. Itu kemarin kan di RW 8 banyak yang bertanyakan. Nah kemarin kita duduk di sana sama orang BPN juga, kita minta kejelasan, pertegas masalah posisi surat seperti ini. Dan mereka juga jelaskan sama, nggak salah, persis seperti itu.
Nah, nanti kalau misalnya besok pada saatnya jadi, nah itu akan nanti kan pasti nggak mungkin jadi ya seperti surat-surat yang lain lah. Pasti tidak mungkin Satu satu lembar untuk banyak orang kan gitu, seperti itu maksudnya. Iya. Nah, kemudian mungkin ada yang sudah ahli garap nih. Tadinya kan tangan si A, nama si A. Kemudian sekarang kok sudah dibeli sama si B. Itu pun sudah semua kita tanya semua. Itu gampang, itu masalah. Tetap aja pegang data dokumen ini yang dipegang jangan sampai hilang. Ketika ada saatnya ya udah tinggal kita tinggal kita proses. Jadi masalah SKT tadi Bapak Ibu jangan kecil hati ya. Bukan tidak menyenangkan berlebihan juga tidak, tapi memang baru sampai di sini. Tapi paling tidak ini kita sudah punya pegangan. Kalau dulu kan selalu bilang tanahnya milik PT, kamu bilang punya PT A, kan selalu begitu. Kalau sekarang PT datang bilang tanah milik dia dari mana, dia harus tunjukkan buktinya dong. Kita punya dasar ini tanah negara ini. Nah, kalau ini tanah milik PT, BPN berani datang ngukur untuk Bapak Ibu sekalian, nggak akan mungkin. Kalau tanah ini milik PT-PT tertentu, BPN tidak akan berani datang ukur untuk Bapak Ibu sekalian ditulis nama Ibu seperti ini, ini tanah negara. Nah, jadi jangan kecil hati bahwa SKT juga nggak ada nilainya sama sekali. Jangan terpengaruh dengan seperti itu. Itu terima kasih. Sebentar, udah. Boleh saya tanya, ini ada di warga ada yang bertanya berkaitan dengan SKT, Pak. Pertama banyak terjadi kesalahan ukur. Oh iya. Pertama kesalahan ukur, kedua kesalahan nama. Nama yang tadinya misalkan nama ini di surat pajaknya atas nama A, tapi ditulisnya atas nama yang sekarang menempati gitu kan. Iya. Jadi ada semacam ketidakpercayaan dari sebagian warga. Ini bodong kali ini, masa nama surat pajak kan ini kok namanya nama saya gitu. Itu ada. Oke. Minta penjelasan itu, Pak. Iya. Jadi masalah itu ada hal teknis yang memang masih kayak ada masalah. Itu bukan berarti di sini, di sana juga ada banyak. Ada kayak contoh di sana juga ada diukur atas nama si A. Begitu keluar di lembar SKT itu kok alamat orang itu RT 1, tapi nama itu alamat di RT 6. Kan beda lagi ya, seperti itu. Nah, ada juga yang juga di sana juga sudah bayar ya, dokumennya kan kita ada semua, bayarnya semua formulir yang mereka isi segala macam dan aplikasi di bank itu kan ada semua, ada. Tapi di petanya itu dia punya belum ada ditandain nomornya, dia ada di situ. Jadi masih kosong. Nah, ini kita juga mau cek lagi teman-teman, waktu pada saat ukur itu yang dampingi siapa, kayak ini masalah di RW 8 ya. Pada saat itu didamping siapa? Apakah pada saat itu diukur atau tidak? Kan mereka ukur itu kan setelah kita bayar. Kita store itu baru dengan dasar kita store bahan itu baru mereka datang ukur. Jangan-jangan sudah dibayar tapi pada saat ukur itu yang damping siapa kayak kelewat gitu loh. Jadi ada hal teknis. Kemudian masalah soal nama itu tadi ada yang hilang-hilang seperti itu. Kita juga kemarin sudah jelaskan juga. Jadi ada hal teknis di lapangan ada salah nama lah atau nama ini taruhnya nama itu. Nah, itu itu akan direvisi. Jadi bisa direvisi. Iya, bisa. Jadi yang penting gini, Mas. Yang punya masalah teman-teman RT di input ya. Masalah itu di si A masalahnya begini, si B masalahnya begini. Udah gitu aja dulu. Hingga nanti pada saatnya kita perbaikan, kita sudah punya punya bahan. Bahan. Oh, si A ini masalah yang gini, si B masalah yang begini, gitu aja. Nah, kita sudah pertegas juga di sana. Oh ya, monggo Pak. Terima kasih. Ini saya sambil dimakan, Pak. Jangan tegang-tegangan. Saya sangat kaget sekali. Bukan terkejut, kaget. Di RT 5 ini, saya lihat itu ada 2 orang yang memang saya akui resmi macam Pak Slamet ya. Tangannya kalau sekitar 100 lebih itu mungkin saya akui benar Pak Slamet ini. Cuma kan saya punya kok 250. Ini fatal sekali itu. 250 meter Pak Barudin RM, tanahnya seluas, padahal tanah saya cuma 49 meter. Kenapa jadi di situ jadi 250? Oh, ya itu salah satunya. Tolong, saya takutnya begini Bu ya, maaf. Nanti kalau saya nggak,
klarifikasi. Ah. Saya takutnya nanti akan naik ke atas, turun peraturan dari atas, ini sekian. Nah kan saya bisa kewalahan, saya ini sudah ketahuan orang pensiunan. Iya. Kalau suruh bayar 250 kali sekian, Iya. bisa mati langka saya. Iya, benar. Tolong dirawat Pak. Iya. Ya, jadi yang akan datang jangan sampai terjadi lagi. Tanah saya itu 49 meter. Kok bisa di situ 250? Luar biasa saya bilang. Iya. Wah, tadi begitu saya, oh ini saya ini tuan tanah di sini kalau begitu saya nih. Jadi terima kasih, itulah apa ada. Tolong Bu ya, tolong dirawat Gini, Pak jadi Barudin. Pak RT nanti pokoknya di anu ya, di apapun masalahnya, Ya, di direvisi nanti ya. nanti bahan kita, oh ini masalah ini nanti ke per RT kita ini. Pasti ada, pasti itu. Bisa. Itu yang pertama Pak ya. Itu yang kedua, ada informasi yang saya dapat, saya berkerimain bahwa sekarang ini terima kasih banyak sama Pak Domi sebagai panitia pengurus dalam masalah pertanahan. Alhamdulillah ada sedikit seger gitu bahwa selama ini kan pengusuran tanah itu luar biasa ya. Terakhir saya dengar bahwa sekarang sudah ada pengacara Pak ya. Oke. Jadi saya agak lega sedikit. Namun tadi sebelumnya setelah saya dengar bilang ada pengacara, saya agak tenang deh. Tadi saya sudah ada punya pikiran bukan mau apa enggak. Kebetulan saya dengar bilang ada pengacara jadi saya agak tenang. Kalau sebelumnya saya ada rencana saya mau langkah ke sana. Soalnya di BPN saya punya murid dia pegawai Badan Pertanian, murid saya. Tapi walaupun dia udah pensiun. Sekarang udah pensiun. Tapi saya ada kekuatan, saya rencana mau lobby dia nih. Kebetulan dia di Badan Pertanahan, itu murid saya Pak. Tapi setelah ada informasi bahwa sekarang sudah ditangani oleh pengacara, ya udah saya tenang-tenang aja. Terima kasih Pak, itu hanya usul saya. Jadi ada 2, 1 tadi itu tolong diralat. Kira ada kedua kali, tolong diganti Bu. 49 jadi 250 tuan tanah saya kalau gitu. Terima kasih banyak. Nanti diingat ya. Nanti Pak RT juga anu ya. Saya jawab ya. Oke. Jadi masalah pengacara nih ya. Ini Bapak Ibu ya, tolong didengar Ya. pengacara. Jadi gini, kita bergerak selama ini memang kita bergerak murni ya dari warga lah. Iya Pak. Terus jalurnya ada 2 yang utama. Jalur perseorangan dalam arti akses perorang kita minta tolong Pak Hayono Isman ya, gitu seperti contoh. Minta tolong Pak Gembong ya, kita memohon ya, kita nggak kasih mereka apa-apa tapi mereka juga sibuk selalu. Dan Pak Hayono Isman itu jujur aja. Sampai detik ini beliau masih sama kita. Amin. Pak Hayono sekian lama loh ya, dari kampung ini kan nama Tridharma pun semua cerita dari zaman gitu kan itu. Nah itu Pak Hayono. Dan terakhir nih, ini sebelum saya nyambung yang lain, terakhir kemarin saya sudah dari Wapres saya sudah kontak juga. Kita pingin yang tadi hambatan tadi yang orang Forkopimda yang Polres, yang kejaksaan, wali kota tadi yang nggak mau tanda tangan itu supaya mereka harus sikapnya seperti apa. Dan kemarin saya sudah nelpon Pak Hayono nyambung, beliau siap mau nelpon gubernur yang baru, Pak Pram yang baru, gubernur baru sekarang. Dia mau nelpon, kita minta kalau bisa supaya kita ketemu untuk kenapa kalau gubernur yang bisa kita pegang, harapan kita wali kota yang tadi nggak mau tanda tangan itu kan mesti alasannya jelas dong, kan itu kira-kira gitu. Nah itu Pak Hayono sudah siap, mau itu tinggal kita tunggu kabarnya, dia kan belum lantik juga. Kan itu satu. Nah masalah pengacara tadi saya bilang kita jalankan 2 lewat akses perorangan maupun lembaga. Perorangan tadi kita minta tolong si A, pernah juga minta tolong teman kita Pak Ferudin ya. Hanya juga ada hambatan juga. Bukan kita cuma minta tolong ya. Nah mereka juga berusaha tapi kata Pak Ferudin, waduh ini level atas nih. Nah berarti kan kita tanda petik nih. Pak Haruni yang